Suamiku menyuruhku untuk menikah lagi. Setelah 10 tahun kemudian, aku baru tahu ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dila Beri Cerita. Apa kabar kalian? Sebelum kita lanjut ceritanya, yuk komen dulu dari kota atau kabupaten mana kalian, biar kita bisa saling kenal dan lebih dekat. Malam itu hujan turun begitu derasnya. Suara tetesan air di atap seng rumah kami terdengar seperti dentuman jantungku, cepat, tidak menentu, dan penuh kecemasan. Aku duduk diam di ruang tamu, tangan gemetar memegang cangkir teh hangat yang belum sempat aku teguk. Arga berdiri di hadapanku, wajahnya datar tapi matanya berkata lain. Aku serius, Self. Tolong, lakukan ini untukku. Aku mendongak, mencoba membaca ekspresinya. Lakukan apa? Cerai darimu? Untuk apa semua ini, Arga? Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengusap wajahnya. Aku bisa melihat garis-garis ketegangan di wajahnya, yang biasanya selalu tersenyum lembut padaku. Ini bukan pertama kalinya dia bersikap aneh akhir-akhir ini. Beberapa minggu belakangan, ia mulai menjaga jarak, jarang pulang tepat waktu, dan setiap kali kutanyakan, jawabannya selalu sama. Cuma capek kerjaan. Tapi malam ini beda. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kelelahan. Kau tahu kita hidup sederhana, katanya pelan. Dan mungkin kau pantas dapatkan yang lebih baik. Aku tertawa getir. Lebih baik? Kau pikir uang adalah segalanya? Aku bahagia denganmu, Arg. Aku tidak peduli kita punya mobil atau hanya sepeda tua. Aku tidak butuh apartemen mewah. Yang penting bagiku hanya kamu. Matanya menyipit. Tapi aku tidak bisa memberimu masa depan yang layak. Kenapa kau bicara seperti ini? Suaraku mulai bergetar. Apa ada yang salah? Apa ada wanita lain? Arga langsung menggeleng cepat. Bukan itu. Tidak ada wanita lain. Tapi percayalah, ini yang terbaik untukmu. Aku bangkit berdiri, langkahku mendekatinya. Aku meraih tangannya, tapi ia menepis pelan. Rasa sakit menusuk dadaku. Ini bukan cara Arga biasanya. Ia selalu penyabar, penuh perhatian, dan sangat romantis meski kadang kesal karena pekerjaan. Tapi malam ini, ia seperti orang asing. Jika bukan wanita lain, lalu apa? Katakan padaku, Arg, jangan tinggalkan aku tanpa penjelasan. 10 tahun kita bersama, semua kenangan itu cuma sampah di matamu. Tidak. Desisnya, suaranya, sedikit meninggi, lalu ia menghela napas lagi, lebih tenang. Ini bukan tentangmu, ini tentangku. Aku yang tidak pantas memiliki kamu. Aku terdiam, mati rasa. Kata-kata itu terasa seperti pukulan telak. Aku mencintaimu, bisikku, suaraku parau. Aku benar-benar mencintaimu. Kalau ada masalah, kita hadapi bersama. Aku akan selalu ada di sampingmu, sampai akhir. Arga memalingkan wajahnya. Aku tahu dia berusaha menahan emosi. Aku juga berusaha keras agar air mataku tidak jatuh. Tapi akhirnya, satu tetes mengalir di pipiku. Kamu harus melepaskanku, gumamnya. Aku hanya akan membuatmu sedih nanti. Nanti? Maksudmu apa? Ia tak menjawab. Hanya diam, memandang keluar jendela. Malam itu, hujan semakin deras, dan hatiku semakin hancur. Keesokan paginya, Arga pergi tanpa pamit. Pagi itu, aku hanya menemukan secarik kertas di meja makan. Maaf, Self. Ini yang terbaik. Aku ingin kau bahagia. Sejak saat itu, ia menghilang. Nomor teleponnya tidak aktif. Rumah kontrakan tempat ia bekerja beberapa bulan terakhir sudah kosong. Teman-temannya pun tidak banyak bicara, hanya mengatakan bahwa Arga pergi entah kemana. Aku tidak pernah tahu alasan sebenarnya di balik permintaannya. Tapi yang pasti, hatiku retak. Pecah. Menjadi serpihan-serpihan kecil yang sulit dirangkai kembali, dan 10 tahun berlalu. Aku masih ingat betul bagaimana rasanya hari-hari setelah Arga pergi. Seperti berjalan di tengah badai tanpa payung, basah, dingin, dan tak tahu arah.
Aku tidak menangis dalam waktu lama. Justru yang ada hanyalah kekosongan. Seolah-olah nyawaku dibawa pergi bersamanya. Rumah kami terasa begitu sunyi. Kursi makan itu masih kosong. Tempat tidur sebelah kiriku selalu rapi, seperti biasa. Bahkan baju-bajunya masih tersimpan di lemari. Aku tidak sanggup menyentuhnya. Setiap kali aku membuka pintu lemari, aroma parfumnya masih menggenang. Itu cukup untuk membuat dadaku sesak lagi. Aku mencoba mencari jawaban. Mengirim pesan, menelpon. Bahkan datang ke tempat ia bekerja dulu. Semua jalan buntu. Teman-temannya hanya bisa menggeleng. Beberapa bilang ia pindah kota. Ada yang menduga ia keluar negeri. Tapi tidak ada yang tahu pasti. Dan entah kenapa, aku merasa semua ini salahku. Apakah aku kurang cantik? Kurang perhatian? Kurang memenuhi ekspektasinya sebagai istri? Aku mulai meragukan diriku sendiri. Aku yang dulu percaya bahwa cinta bisa melewati apa saja, kini justru menjadi pecundang yang dipermalukan oleh masa lalu. Beberapa bulan berlalu. Aku tidak pernah menemukan jawaban. Yang ada hanya pertanyaan-pertanyaan besar yang terus menggerogoti hatiku. Aku mulai sulit tidur. Nafsu makan hilang. Pekerjaanku sebagai guru SD sempat terbengkalai karena aku sering bolos. Murid-muridku mulai bertanya-tanya. Rekan-rekanku menyarankan agar aku cuti sejenak, aku pulang ke rumah orang tua. Mereka menyambutku dengan tangan terbuka, meski ibuku sempat menangis melihat kondisiku. "Kamu harus kuat," katanya suatu malam sambil memelukku erat. "Jika dia benar-benar mencintaimu, dia akan kembali. Jika tidak, maka Tuhan punya rencana yang lebih baik." Aku ingin percaya padanya, tapi rasanya sulit sekali. Waktu berlari tanpa peduli pada kesedihanku. 1 tahun berlalu, lalu 2, 5, 10. Arga tidak pernah muncul lagi. Aku mulai bangkit pelan-pelan, bukan karena sudah sembuh, tapi karena aku sadar hidup tidak akan berhenti hanya karena seseorang meninggalkanku. Aku kembali mengajar, mulai tertawa lagi. Menyibukkan diri dengan hal-hal yang dulu aku sukai, membaca buku, menulis puisi, dan merawat bunga di balkon apartemen baruku. Namun, meskipun aku tampak baik-baik saja di luar, di dalam, lubang itu masih ada. Lubang bernama Arga. Setiap kali musim hujan tiba, aku selalu teringat pada malam terakhir kami. Saat hujan deras membasahi atap seng. Saat ia memintaku untuk menceraikannya. Aku tidak pernah bisa menghilangkan bayangan itu. Hingga, suatu hari, ketika matahari kembali bersinar cerah di langit Jakarta, aku bertemu dengan Faris. Dia teman baru di lingkungan kerjaku. Baik, sabar, dan tidak pernah memaksakan apapun. Ia tidak pernah bertanya tentang masa laluku. Cuman perlahan-lahan, ia hadir sebagai sosok yang membuatku percaya pada cinta lagi. Aku tidak langsung membuka hati. Butuh waktu. Tapi akhirnya, aku mulai merasakan hal yang sama seperti dulu. Kehangatan, kepercayaan, dan harapan. Namun entah mengapa, semakin dekat aku dengan Faris, semakin sering pula wajah Arga muncul di pikiranku. Bukan karena aku masih ingin kembali padanya, tapi karena aku penasaran. Aku ingin tahu alasan sebenarnya mengapa ia meninggalkanku. Sayangnya, 10 tahun berlalu, dan jawabannya masih menjadi misteri. Faris bukan tipe pria yang terburu-buru. Ia memahami bahwa hatiku masih menyimpan luka lama, luka bernama Arga. Setiap kali aku menunjukkan sikap ragu atau menjaga jarak, ia tidak pernah memaksa. Ia hanya tersenyum, sabar seperti ombak yang menghantam karang berulang kali tanpa pernah marah. Kami mulai sering bertemu di luar jam kerja. Kadang hanya sekadar minum kopi di pinggir jalan. Kadang menemani satu sama lain pulang setelah lembur. Perlahan-lahan, ia berhasil membuatku tertawa lagi. Bukan tertawa palsu untuk menutupi rasa sakit, tapi tertawa yang lahir dari hati kecil yang mulai sembuh. Aku sadar Faris bukan pengganti Arga. Ia adalah halaman baru dalam hidupku, dan aku mulai siap menulis cerita dengannya. Pertemuan pertama kami sebagai pasangan resmi terjadi saat ulang tahun muridku. Aku sedang sibuk membantu mereka meniup lilin ketika Faris datang membawakan kue tambahan. Anak-anak riang, sementara aku
Aku merasa ada yang hangat menyentuh dadaku. Aku tidak harus menjadi siapa-siapa, katanya suatu sore, saat kami duduk di bangku taman dekat sekolah. Yang penting bagiku hanyalah kamu bahagia. Aku menatapnya lama. Matanya jujur, hatinya tenang. Aku tahu, jika Arga pergi karena ingin melindungiku dari sesuatu yang ia sembunyikan, maka Faris hadir untuk memberiku ruang agar bisa pulih tanpa tekanan. Beberapa bulan setelah itu, hubungan kami berkembang. Ia mengajakku bertemu keluarganya. Aku juga memperkenalkannya pada orang tuaku. Mereka menyambutnya baik. Ibuku bilang, dia tidak akan pergi begitu saja seperti yang lalu. Aku tersenyum mendengarnya. Meski di sudut hati, aku tidak bisa sepenuhnya melupakan Arga. Namun, aku mulai menerima bahwa masa lalu itu tidak bisa diubah, tapi masa depan masih bisa ditulis. Kehidupanku mulai stabil. Aku lebih tenang, lebih percaya diri. Aku belajar untuk tidak terus-menerus mencari jawaban atas kepergian Arga. Karena mungkin jawabannya memang tidak pernah dimaksudkan untukku. Namun, entah kenapa, setiap kali hujan turun, bayangan wajah Arga selalu muncul. Seperti angin malam yang tak pernah benar-benar pergi. Suatu hari, tepat di musim hujan, Faris melamar. Cincin sederhana di jariku membuatku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Ini adalah langkah besar. Langkah yang kutunggu-tunggu, meskipun tak pernah kubayangkan akan sampai di sini. Kau yakin? Tanyaku, suaraku bergetar. Faris tersenyum lembut. Aku sudah yakin sejak pertama kali melihatmu tertawa lagi. Aku memeluknya erat. Di pelukannya, aku merasakan kedamaian. Aku merasa aman. Kami mulai mempersiapkan pernikahan. Sederhana, seperti yang aku dan Arga rencanakan dulu. Kami memilih tanggal beberapa minggu ke depan. Undangan dibuat. Gaun dicoba. Semua berjalan lancar. Tapi entah mengapa, di tengah persiapan itu, firasat aneh mulai menyelinap masuk. Ada rasa gelisah yang tak bisa kujelaskan. Seakan-akan, sesuatu akan terjadi sebelum pernikahanku digelar, dan ternyata, firasanku benar. Satu hari sebelum akad nikah, seseorang muncul di ambang pintu apartemenku. Sosok yang tidak pernah kuduga akan kulihat lagi, Arga. Hari-hari menjelang pernikahanku dengan Faris terasa begitu cepat berlalu. Seperti daun yang diterbangkan angin musim semi, ringan, bahagia, dan penuh harapan. Aku sudah tidak sabar untuk memulai babak baru dalam hidupku. Dengan pria yang tulus, mencintaiku apa adanya. Kami sepakat menggelar akad nikah sederhana di sebuah masjid kecil dekat rumah orang tua. Upacara resepsi akan digelar di aula kelurahan, cukup sederhana namun hangat. Aku tidak ingin ada kemewahan atau pesta besar. Yang penting bagiku hanyalah doa dan kehadiran orang-orang terdekat. Faris selalu membantuku menyelesaikan persiapan. Ia bahkan rela bolak-balik ke catering hanya untuk memastikan makanan yang disajikan sesuai selera tamu. Ia juga sering bertanya padaku apakah aku nyaman dengan semua yang direncanakan. Ia tidak pernah memaksakan kehendaknya sendiri. Yang penting, bagiku, katanya suatu sore saat kami sedang memilih bunga untuk pelaminan, adalah kamu merasa ini benar-benar hari milikmu. Aku tersenyum mendengarnya. Aku tahu, dia bukan hanya berkata untuk menyenangkan hatiku. Dia benar-benar tulus. Namun meskipun hari itu semakin dekat, ada rasa ganjil yang mulai mengusik pikiranku. Bukan karena aku ragu pada Faris. Aku yakin padanya. Tapi entah mengapa, setiap kali aku melihat gaun putihku yang tersimpan rapi di lemari, bayangan Arga muncul lagi. Aku tidak ingin ia datang. Aku tidak ingin masa lalu mengganggu hari yang seharusnya menjadi awal dari kebahagiaanku yang baru. Aku sudah berusaha melupakan segalanya tentangnya. Tentang malam hujan itu, tentang surat singkatnya, tentang permintaannya yang tidak pernah bisa aku mengerti. Namun, firasat buruk itu semakin kuat ketika 1 minggu sebelum pernikahan, ibu menghubungiku. "Nak," katanya lembut di telepon. "Ada laki-laki datang ke rumah tadi pagi, mencarimu." Aku diam sejenak. "Siapa?"
Dia tidak menyebutkan nama, cuman bilang, dia teman lama. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tahu siapa itu. Apa dia bilang kenapa cari aku? Tanyaku, berusaha tenang. Ia bilang, nanti saja kalau kamu sudah siap dengar penjelasannya. Aku menelan ludah. Ada rasa dingin menjalar di tulang belakangku. Aku tidak memberitahu Faris tentang hal itu. Belum. Aku belum siap. Aku takut jika Arga datang, ia akan menghancurkan segalanya lagi. Kehidupanku, hatiku, bahkan mungkin hubunganku dengan Faris. Namun, beberapa hari kemudian, tepat 1 hari sebelum akad nikah, pintu apartemenku diketuk. Aku membuka pintu tanpa sadar, masih memikirkan detail resepsi besok, dan di sanalah ia berdiri, Arga. Wajahnya lebih kurus dari yang aku ingat, matanya sayu, tubuhnya tampak rapuh, seperti kertas yang mudah sobek, tapi senyumnya masih sama. Meski samar, tapi ia tetap tersenyum. "Hai, Self," ucapnya pelan. Aku tidak bisa berkata apa-apa, hanya menatapnya. Mataku mulai berkaca-kaca. "Boleh aku masuk? Aku hanya butuh waktu sebentar." Aku tidak tahu harus marah atau menangis. Tapi aku tahu satu hal. Jawaban atas semua pertanyaanku selama 10 tahun ini akhirnya akan terungkap. Dan itu akan mengubah segalanya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa berdiri di sana begitu saja, memandang Arga yang masih berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak rapuh seperti akan terjatuh jika angin bertiup sedikit keras. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap mempertahankan senyum kecil, senyum yang dulu selalu membuatku tenang. Namun kali ini bukan ketenangan yang aku rasakan, hanya rasa sakit yang luar biasa. "Masuklah," ucapku akhirnya. Suaraku parau. Arga melangkah masuk pelan. Aku menutup pintu perlahan. Jantungku berdebar kencang. Aku tidak tahu apa yang akan ia katakan. Tapi dari caranya berjalan, dari cara ia menahan napas, aku bisa merasakan sesuatu yang sangat salah. Ia duduk di sofa biru tua yang sama tempat Faris biasa duduk setiap kali datang ke apartemenku. Aku memilih berdiri. Aku tidak ingin terlalu dekat dengannya. Aku takut jika aku mendekat, hatiku akan luluh lagi. "Kau sudah bahagia?" tanyanya pelan. Aku menghela napas. "Kenapa kau muncul sekarang? Kenapa bukan 10 tahun yang lalu?" Arga menunduk. Tangannya gemetar. Ia menatap lantai seolah-olah mencari keberanian untuk menjawab. "Aku tidak punya banyak waktu lagi." Aku mengerat-kerat matanya. "Apa maksudmu?" Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bicara. 2 tahun sebelum aku minta cerai darimu, aku divonis dokter menderita penyakit langka. Penyakit autoimun yang progresif. Itu tidak bisa disembuhkan. Dokter bilang, aku hanya punya 5-7 tahun hidup. Aku diam membeku. Kata-kata itu menusuk telingaku seperti jarum. Otakku berusaha menolak memprosesnya. "Aku tidak mau kamu melihatku menderita," lanjutnya. Suaranya mulai bergetar. "Aku tidak mau kamu harus merawatku, melihat tubuhku semakin lemah, melihat diriku menjadi beban bagimu. Aku mencintaimu terlalu tulus untuk melakukan itu semua." Aku menggeleng pelan. "Jadi, kau memilih meninggalkanku tanpa penjelasan?" "Maaf," katanya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tahu itu egois. Tapi aku pikir, lebih baik kau membenciku karena aku pergi, daripada membenciku karena melihatku mati perlahan-lahan di hadapanmu. Aku menutup mulutku, berusaha menahan tangisan. Hatiku hancur, bukan hanya karena kesedihan, tapi juga penyesalan. 10 tahun ini, aku membenci diriku sendiri. Aku merasa gagal sebagai istri, sebagai wanita, sebagai manusia. Tapi ternyata, semua ini bukan karena kesalahanku, ini karena pengorbanannya. "Kenapa tidak kau jelaskan dari awal?" bisikku. "Kenapa tidak kau izinkan aku memilih?" Arga menggeleng pelan. Aku takut kau akan bertahan. Dan aku tidak sanggup melihatmu menyia-nyiakan hidupmu
demi orang yang tidak punya masa depan. Aku menatapnya lama. Aku ingin marah, ingin membencinya. Tapi yang keluar justru air mata. Rasa sakit, rindu, dan penyesalan yang tertumpuk selama 10 tahun itu akhirnya meledak. Arga tidak mencoba mendekatiku. Ia hanya menangis bersamaku, dalam diam. Setelah beberapa saat, aku akhirnya bertanya. Suaraku serak. Lalu kenapa sekarang? Kenapa hari ini? Arga mengusap wajahnya. Besok, aku akan pergi untuk selamanya. Tapi sebelum itu, aku ingin kau tahu. Aku ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Bahwa segala yang kulakukan adalah demi kebahagiaanmu. Aku menatapnya. Di matanya, aku melihat kejujuran. Dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku tidak merasa dibuang. Aku merasa dipeluk oleh cinta yang sempat hilang. Arga duduk diam di sofa sambil menatap lantai kayu di bawahnya. Aku masih berdiri di dekat meja kecil, tangan gemetar memegang cangkir kosong yang entah sejak kapan aku ambil. Di dalam diriku, ribuan pertanyaan bergolak, tapi tak satu pun mampu keluar dari mulutku. Akhirnya, Arga menghela napas panjang, seperti sedang membangun keberanian untuk melanjutkan. Aku mulai merasa tidak enak badan 2 tahun setelah kita menikah, katanya pelan. Sakit di sendi-sendi, demam yang datang tanpa sebab, lemas. Awalnya kupikir itu hanya kelelahan biasa. Sampai suatu hari, aku pingsan saat bekerja. Aku mendengarkan dengan hati berdebar. Setiap kata yang ia ucapkan terasa begitu nyata. Seolah-olah aku bisa merasakan rasa sakit yang ia sembunyikan selama ini. Aku pergi ke dokter, lalu ke spesialis. Akhirnya, setelah serangkaian tes, mereka memberitahuku diagnosa, lupus sistemik yang sudah masuk tahap lanjut, disertai komplikasi pada ginjal dan jantung. Dokter bilang, aku hanya punya waktu 5-7 tahun. Suaranya mulai bergetar. Ia menunduk, lalu tersenyum getir. Aku pulang ke rumah dengan hasil tes itu di tangan. Aku ingat saat itu hujan deras. Aku duduk di mobil, tidak bisa membuka pintu rumah. Aku takut. Takut melihat wajahmu. Takut melihat kamu khawatir padaku. Aku takut kamu akan merubah hidupmu hanya demi mencoba menyelamatkanku. Aku ingin bicara, tapi tenggorokanku terasa tercekat. 2 bulan berlalu. Aku berusaha bersikap normal. Aku tetap bangun pagi, membuat sarapan, tertawa saat kamu bercerita tentang murid-muridmu. Tapi setiap malam, aku menangis sendiri. Aku menyesal karena harus meninggalkan kamu. Menyesal karena tidak bisa menjadi suami yang baik untukmu. Aku akhirnya duduk di seberangnya. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap berusaha menjaga ketenangannya. Lalu aku mulai berpikir, lanjutnya, jika aku benar-benar akan pergi, aku ingin kamu bahagia. Aku ingin kamu menikah lagi, punya anak, membangun keluarga baru. Aku tidak ingin kamu menghabiskan 10 tahun menangisi orang yang bahkan tidak pantas kau tangisi. Aku menggeleng. Pelan. Kamu pantas dicintai, Ark. Ia tersenyum samar. Mungkin, tapi bukan olehmu. Bukan dalam kondisi seperti ini. Aku menatapnya lama. Aku tidak marah. Aku tidak bisa marah. Aku hanya merasa sedih. Sedih karena ia tidak percaya padaku. Sedih karena ia memilih menyimpan semua ini sendirian. Kenapa kau tidak biarkan aku memilih? Bisikku. Kenapa kau pergi tanpa penjelasan? Arga menatapku, matanya penuh penyesalan. Aku takut. Aku takut jika aku jelaskan, kau akan bertahan. Dan aku tidak kuat melihatmu tetap di sampingku, meski aku tahu aku akan mati. Aku egois. Tapi aku juga mencintaimu. Aku menelan ludah. Hatiku hancur. Tidak untukku, tapi untuknya. Untuk semua kesedihan yang ia simpan sendirian. Untuk semua rasa takut yang ia pikir harus ia hadapi seorang diri. Aku tidak pernah menikah lagi, tambahnya. Aku tidak bisa. Meskipun aku mencoba melupakanmu, tidak pernah berhasil.
Kamu selalu ada di setiap doaku, di setiap langkahku, di setiap detik hidupku yang tersisa. Aku menangis lagi. Kali ini bukan karena luka lama, tapi karena rasa syukur bahwa aku akhirnya tahu kebenarannya. Bahwa ia tidak pergi karena membenciku. Bahwa ia tidak pergi karena tidak mencintaiku lagi. Ia pergi karena ia terlalu mencintaiku. Aku tidak bisa tidur semalaman. Arga duduk di sofa, matanya tertutup, tapi aku tahu ia juga belum tertidur. Ia terlalu lemah untuk bisa istirahat nyenyak. Sesekali napasnya tersengal, seperti sedang berjuang melawan rasa sakit yang hanya ia sendiri yang tahu. Aku menatapnya dari balik tirai jendela kecil. Di luar, hujan mulai turun perlahan, seperti malam itu. Malam ketika ia memintaku menceraikannya. Hujan yang sama, langit yang sama, tapi hatiku sudah tidak lagi kosong. Pagi menjelang, langit mulai memerah. Arga membuka matanya, senyum samar menghiasi wajahnya. "Kau belum tidur?" tanyanya pelan. Aku menggeleng. Aku tidak bisa. Ia duduk lebih tegak, lalu menepuk tempat di sebelahnya. Aku mendekat dan duduk. Jarak kami begitu dekat, tapi tidak menyentuh. Kami tidak lagi sebagai suami istri, tapi sebagai dua jiwa yang saling merindu, namun tahu bahwa waktu telah memisahkan mereka untuk selamanya. "Apa kamu lapar?" tanyaku. Arga menggeleng pelan. "Tidak, tapi bisakah kita keluar? Ada satu tempat yang ingin kujejakkan kaki lagi, sebelum semuanya berakhir." Aku tahu maksudnya. Aku mengangguk. Kami berjalan keluar. Mobilku masih parkir di bawah apartemen. Perjalanan dimulai dalam diam. Radio menyala pelan, memainkan lagu lama yang pernah menjadi soundtrack masa lalu. "Kami, masih ingat?" tanyanya tiba-tiba. Aku tersenyum tipis. "Iya, kita dulu sering putar lagu ini saat pulang dari pasar." Ia tertawa ringan. "Kamu suka menyanyi sambil makan roti isi." Aku ikut tertawa meski mataku berkaca-kaca. "Dan kamu suka marahin aku karena nyetir sambil nyanyi." "Karena aku takut kehilanganmu," katanya pelan. Sampai akhirnya, aku benar-benar kehilanganmu. Aku tidak menjawab. Aku hanya menyetir, menuju tempat yang ia minta. Taman kecil di pinggir kota. Tempat pertama kali kami bertemu saat kuliah dulu. Di sanalah kami duduk. Di bangku kayu yang sudah agak lapuk. Pohon besar di atas kami masih teduh seperti dulu. Burung-burung berkicau riang. Dan untuk beberapa saat, rasanya seperti kembali ke masa lalu. "Aku tidak pernah menyesal menikahimu," ucap Arga tiba-tiba. "Kalau bisa, aku ingin ulangi semuanya, termasuk penderitaanku. Asal aku bisa punya 10 tahun bersamamu lagi." Aku menatapnya. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap tersenyum. "Jika saja aku bisa memilih," lanjutnya, "aku akan tetap memintamu bahagia. Meskipun bukan denganku." Aku meneteskan air mata. Aku tidak mencoba menghapusnya. "Aku sudah siap melepasmu," bisikku. "Tapi aku tidak akan pernah lupa padamu." Arga menatapku lama. Lalu ia mengangguk. "Terima kasih, Self. Terima kasih sudah menjadi bagian dari hidupku. Bahkan jika hanya sebentar." Malam itu, setelah kami pulang dari taman, Arga mulai kesulitan bernapas. Ia dibawa ke rumah sakit. Aku menemani sampai pagi menjelang besok. Aku menikah dengan Faris. Tapi hari ini, aku melepas cinta pertamaku. Dengan penuh kedewasaan, dengan pemaafan, dan dengan hati yang akhirnya tenang. Aku bangun pagi itu dengan rasa berat di dada. Hujan masih turun pelan di luar jendela apartemenku. Suara air yang membasahi atap seng terdengar begitu familiar, sama seperti malam Arga pergi dulu. Tapi kali ini hujan tidak membawa kesedihan yang sama. Ia membawa ketenangan. Pagi itu aku menerima kabar bahwa Arga telah pergi untuk selamanya. Ia meninggal beberapa jam setelah kami tiba di rumah sakit semalam. Napas terakhirnya menghembus dalam diam, dengan tanganku masih memegang erat tangannya.
Ia pergi tanpa banyak bicara, hanya menyisakan senyum samar di bibirnya. Aku menangis. Tapi bukan karena sedih. Aku menangis karena lega. Lega ia tidak lagi merasakan sakit. Lega ia akhirnya bisa istirahat. Dan lega aku sempat bertemu dengannya sebelum ia pergi. Ketika sampai di masjid tempat akad nikahku dengan Faris akan digelar, ibuku sudah menunggu. Ia memelukku lembut. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Aku tersenyum tipis. "Iya, Bu, aku baik-baik saja. Aku tidak memberitahu siapapun tentang Arga hari ini. Bukan karena aku malu atau ingin melupakannya, tapi karena ini adalah hari baruku. Hari di mana aku memilih untuk melanjutkan hidup dengan penuh kehangatan dan kedewasaan." Faris menyambutku dengan tatapan tenang. Ia tahu ada sesuatu yang terjadi. Mungkin ia menduga, tapi ia tidak bertanya. Ia hanya menggenggam tanganku erat saat akad dimulai. Saat imam bertanya apakah aku menerima Faris sebagai suami, aku menjawab dengan mantap. "Saya terima." Dan saat itulah, dalam hati, aku juga berkata, "Selamat tinggal, Arga. Terima kasih atas cinta yang pernah kita miliki." Resepsi berjalan lancar. Keluarga dan teman datang memberikan doa. Anak-anak riang bermain di halaman. Lagu-lagu bahagia diputar, dan semua orang tersenyum. Tapi di antara sorak-sorai dan tepuk tangan, aku menyempatkan diri duduk sejenak di pojok aula. Di saku rok pengantinku ada secarik kertas kecil, surat pendek yang kutulis semalam sebelum tidur. Aku baca sekali lagi dalam diam. "Arga, terima kasih sudah mencintaiku dengan cara yang tulus, meskipun itu harus membuatmu pergi. Aku tidak akan pernah lupa padamu. Tapi mulai hari ini, aku akan menjalani hidupku dengan bahagia, seperti yang kau harapkan. Sampai kita bertemu lagi, di tempat yang lebih indah." Selfie. Aku menyimpan kertas itu di dompetku, sebagai kenang-kenangan terakhir. Malam hari, saat aku dan Faris pulang ke apartemen, langit mulai cerah. Aku membuka jendela dan menatap langit. Bulan bersinar terang, seperti senyum Arga yang terakhir kali kulihat. Aku tidak akan pernah lupa padanya. Tapi aku juga tidak akan pernah menyesal melepaskannya. Karena cinta yang benar-benar tulus bukanlah tentang memiliki, tapi tentang membiarkan orang yang kita cintai bahagia. Bahkan jika itu berarti kita harus berjalan sendiri.